bank atau misal di reksadana atau bibit itu. Terus kemudian kita juga bisa lebih merasa cukup atas apa yang kita miliki, karena banyak juga orang-orang yang tidak seberuntung kita. Salsabila Desasari Channel. Makasih banget buat kalian yang udah ngeklik video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Dan di video kali ini adalah segmen pertama aku buat bahas tentang gaya hidup minimalis. Jadi buat kalian yang lagi mau mencoba buat gaya hidup minimalis atau lagi pengen tahu banyak tentang gaya hidup minimalis itu seperti apa, kalian bisa klik tombol like dan juga subscribe. Oke, jadi di video pertama aku ini segmen Minimalism Indonesia. Jadi kita akan bahas tentang dari basic dulu, yaitu seperti apa sih gaya hidup minimalis dan apa itu gaya hidup minimalis. Oke, jadi seperti yang kita tahu kan, di zaman kita sekarang ini segala sesuatunya itu dapat diakses dan dapat dibeli, barang apapun itu dapat dibeli di online. Dan banyak juga sekarang e-commerce yang mewadahi itu semua. Jadi semakin mudahnya kita mengakses sesuatu atau membeli sesuatu secara online, itu semakin mudah juga buat kita untuk mengeluarkan uang tersebut untuk sesuatu yang misalnya tidak terlalu kita butuhkan atau yang kita bisa sebut dengan keinginan. Sehingga akhirnya uang pemasukan kita ini habis gitu aja, tanpa kita tahu dan tanpa ada bentuk yang jelas gitu. Uang pemasukan kita ini kemana? Misalnya habisnya itu rata-rata kayak buat nongkrong, atau misalnya buat beli sesuatu, misalnya beli baju. Itu kan kalau misalnya kita beli baju atau beli outfit gitu kan, bukannya nggak boleh ya, tapi nilainya itu kan menyusut. Terus kemudian juga negatifnya adalah kita jadi nggak punya yang pertama, dana tabungan, kita nggak punya dana investasi, kita nggak punya dana darurat, kita nggak punya cadangan simpanan untuk masa depan kita, yang sebenarnya malah itu yang kita butuhkan untuk masa depan kita. Gaya hidup minimalis juga berfokus dan juga memaksimalkan dampak yang kita berikan, dampak baik yang kita berikan kepada lingkungan kita, seperti kepada teman-teman, kepada keluarga, dan yang pastinya kepada diri kita sendiri. Inti dari penerapan gaya hidup minimalis adalah meninggalkan gaya hidup yang boros berlebihan atau konsumtif, diganti dengan gaya hidup yang lebih simpel namun berkualitas dan juga yang lebih memiliki manfaat kepada diri kita sendiri dan juga orang lain, kayak gitu. Dan yang kalian harus tahu pasti juga, kalau misalnya gaya hidup minimalis itu nggak semudah itu diterapkannya. Jadi kayak kita tuh perlu progres kecil dulu gitu, sebelum sampai akhirnya kita benar-benar berada di gaya seseorang yang memiliki gaya hidup minimalis itu. Hidup minimalis sendiri memiliki konsep di mana kita memiliki barang sesederhana mungkin atau sedikit mungkin, namun memiliki banyak manfaat buat kita. Atau misalnya memang barang-barang itu adalah barang-barang yang kita pakai gitu, yang memiliki manfaat-manfaat buat kita. Karena slogan dari orang yang menerapkan hidup minimalis ini adalah less is more. Jadi kalau misalnya kita punya sesuatu barang yang udah nggak kita pakai, lebih baik barang tersebut kita donasikan atau kita singkirkan lah, jadi istilahnya. Jadi kita nggak usah punya banyak barang-barang itu lagi gitu. Jadi daripada kita menuhin rumah, menuhin kamar untuk barang yang misalnya tidak kita gunakan, lebih baik barang itu kita kasih ke orang lain kayak gitu, atau kita donasi, jadi bisa lebih berguna buat orang lain juga. Oke, jadi apa itu gaya hidup minimalis? Nah, gaya hidup minimalis ini adalah gaya hidup yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari yang lebih memprioritaskan kebutuhan di atas keinginan kita. Contoh kecilnya adalah dari baju dan juga celana. Semakin sedikit barang yang kita miliki, maka semakin banyak juga waktu yang bisa kita keluarkan, terus kemudian tenaga yang bisa kita keluarkan untuk hal-hal lain yang lebih produktif dibanding hanya untuk misalnya memilih baju atau memilih celana. Ini dalam konteks bukan tidak memperhatikan penampilan ya, tapi lebih dalam konteks kita lebih banyak menghemat waktu dan tenaga hanya untuk yang suatu kegiatan produktif lainnya gitu, dibandingkan hanya untuk memilih penampilan kita saat hari itu juga gitu. Terus kita juga bisa memaksimalkan apa yang kita miliki. Jadi misalnya kita punya baju-baju lama nih yang misalnya masih bagus, nah kita bisa kreasi nih baju-baju lama kita yang masih bagus gitu, kita mix and match sama baju-baju kita yang sekarang ini gitu, tanpa harus membeli sesuatu yang baru lagi.
Karena jujur aja nih, banyak dari kita yang lebih banyak mengutamakan keinginan daripada kebutuhannya. Seperti kayak pengen barang itu tuh hanya karena ingin aja. Sebenarnya kita nggak butuh-butuh banget, tapi kayak kita pengen beli karena trennya lagi seperti itu. Nah, itu yang akhirnya uang kita habis hanya untuk sesuatu yang nilainya itu bahkan tidak ada gitu, yang nilainya menyusut. Karena kalau misalnya kita ikutin tren terus, ikutin dunia ini terus, masa segala sesuatu yang baru itu pasti selalu ada gitu. Nah, itu adalah cara kita menghandle pemasukan kita, menghandle diri kita sendiri dari hal-hal itu, karena diri kita ini lebih berharga daripada apa yang kita gunakan gitu. Sehingga dengan cara membedakan apa yang kita benar-benar butuhkan dengan apa yang kita inginkan, itu kita bisa lebih memaksimalkan uang kita untuk sesuatu yang lebih berguna. Misalnya untuk kita menabung, untuk kita berinvestasi di saham atau di pasar uang, atau di misalnya di reksadana atau bibit itu. Terus kemudian kita juga bisa lebih merasa cukup atas apa yang kita miliki. Karena banyak juga orang-orang yang tidak seberuntung kita gitu. Jadi kita harus lebih banyak merasa cukup dan merasa bersyukur dengan apa yang kita miliki gitu. Selain itu juga bisa meningkatkan quality of life untuk orang-orang yang menerapkan gaya hidup minimalis. Kualitas hidup seperti apa sih yang ditingkatkan? Nah, kualitas hidup seperti apa? Jadi yang pertama itu salah satunya adalah misalnya mengurangi bermain sosial media, atau hanya misalnya scroll sosmed saja. Tapi tidak bisa kita pungkiri juga kalau misalnya sosial media itu sebagai salah satu sarana untuk kita mendapatkan informasi dari luar. Tapi jangan sampai kita yang namanya kecanduan bersosial media, karena banyak banget kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan dibandingkan kita hanya tiduran dan scroll sosial media aja. Misalnya seperti kita pagi-pagi nih, kita lari pagi, atau kemudian kita misalnya baca buku atau membuat sesuatu yang itu bermanfaat untuk kalian ke depannya kayak gitu. Oke guys, jadi segitu dulu aja video pertama aku di segmen pertama yang bahas tentang apa itu gaya hidup minimalis. Semoga bisa bermanfaat buat kalian yang lagi mau coba gaya hidup minimalis, dan juga atau buat kalian yang lagi cari tahu tentang apa itu gaya hidup minimalis. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Dan untuk video-video selanjutnya yaitu aku akan bahas terus tentang manfaat tentang hidup minimalis, tips untuk pemula yang mencoba gaya hidup minimalis dan sebagainya. Jadi stay tune terus buat next video. Jangan lupa klik tombol like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. And thank you guys for watching. Bye.